Shalom, selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit mengapa saya buat channel Rohani Kristen pribadi saya ini di YouTube. Perkenalkan, nama saya Robi Roy Keloing. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Saya hanyalah pelayan Tuhan yang melayani di gereja sebagai seorang majelis. Kurang lebih pada bulan awal Mei, itu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan kasih saya talenta. Talentanya apa? Talentanya itu berkhotbah. Mengapa sama saya katakan demikian? Karena memang sejak SMP saya itu sudah berkhotbah di ibadah gerakan pemuda sejak SMP. Terus kemudian Tuhan panggil menjadi presbiter, seorang penatua, dan Tuhan percayakan untuk khotbah di mimbar. Nah, awal Mei kemarin saya berdoa sama Tuhan, saya ingin maksimalkan talenta yang Tuhan kasih pada saya, walaupun saya tahu saya bukanlah pendeta-pendeta besar yang sudah tersohor, yang kalau khotbah itu menghasilkan karya yang luar biasa, menguatkan iman jemaat, ribuan jemaat, mungkin puluhan ribu jemaat. Saya itu bukan apa-apa. Tapi Tuhan sudah kasih saya talenta. Meskipun talenta saya itu nggak besar, saya ingin maksimalkan Tuhan. Apa yang harus saya perbuat dengan talenta yang Tuhan kasih ini? Kemudian Tuhan taruh visi dalam pikiran saya. Satu kali saya secara nggak sengaja saya buka TikTok. Terus kemudian kayak Tuhan ngomong sama saya. Saya mau kamu memberitakan firman-Ku bukan hanya sebatas orang-orang gerejamu, tapi semua orang, bahkan seluruh Indonesia, firman-Ku itu harus engkau sebarkan. Lalu saya mulai dari TikTok. Di TikTok setiap Sabtu atau Minggu saya membuat renungan dan saya upload konten di TikTok renungan. Sedangkan Senin sampai dengan Jumat itu saya buat kata-kata motivasi yang sifatnya umum tapi tetap ada unsur ajaran Yesus di situ. Terus kemudian setelah lama saya di TikTok, Anda bisa lihat TikTok saya itu namanya Rob Roy. Setelah lama di situ, Tuhan bilang lebih lagi dari itu. Karena TikTok itu kan cuma 10 menit maksimal, nggak bisa lebih. Tuhan mau lebih dari itu. Kemudian Tuhan gerakan saya untuk, saya punya YouTube sejak tahun 2000 berapa itu cuma iseng-iseng aja YouTube ini saya bikin. Hanya satu kali saya upload, itu pun juga saat saya lagi jalan-jalan dengan orang-orang kantor. Ini cuma itu aja. Setelah itu bertahun-tahun lamanya udah nggak pernah saya pakai, nggak pernah saya upload apapun, konten apapun. Terus seakan-akan Tuhan bilang sama saya, mulai khotbah, buat khotbah, konten khotbah, dan masukkan itu ke YouTube. Baik itu konten khotbah singkat, yaitu short, video singkat, video pendek, atau yang panjang, tergantung Tuhan kasih. Jadi kalau
kalau Tuhan pas kasih firman untuk pendek, saya khotbah pendek. Kalau Tuhan tiba-tiba kasih pokoknya cukup banyak, itu saya bikin jadi khotbah panjang. Jadi bukan saya paksa-paksakan diri, tapi Tuhan pernah sekali saya mau masukkan malam ini, tapi tiba-tiba blank begitu aja. Ya sudah, saya nggak maksa diri. Pagi-pagi tiba-tiba Tuhan kasih saya pokok-pokok doa, pokok-pokok khotbah. Langsung ketika habis mandi sebelum saya berangkat kantor, langsung saya buat konten khotbah panjang. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya firman Tuhan ini diperdengarkan ke semua orang. Saya sadar, saya bukan para pengkhotbah yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Seperti Pak Gilbert, atau Bro Billy Lantang, dan sebagainya. Itu mereka benar-benar orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya sadar saya bukan seperti itu. Tapi paling tidak, talenta yang saya kasih ini, talenta yang Tuhan kasih ke saya ini, saya harus pergunakan, maksimalkan. Dan inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau harus saya buat konten khotbah. Tujuannya supaya apa? Supaya khotbah itu didengar bukan hanya orang gereja saja, tapi semua orang, semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Pesan itu tersampaikan, nama Tuhan dimuliakan. Itu. Ada sih yang mungkin ada omongan, itu kan cuma gara-gara mau cari duit aja. No. Saya percaya, berkat itu hanyalah bonus dari Tuhan. Tuhan bisa kasih melalui apa aja. Lewat mana aja Tuhan kasih. Yang penting adalah saya hanya ingin memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih. Dan bentuknya adalah berkhotbah. Khotbahnya ini tujuannya cuma satu, agar nama Tuhan dimuliakan. Itu saja kesaksian saya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Ini adalah latar belakang mengapa channel ini saya buat. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Amin.